Baik, langsung saja kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam yang saya hormati Ibu Juarni Siregar, SPD MKOM, selaku dosen pengampu mata kuliah Audit Sistem Informasi. Selamat malam teman-teman kelas 118B06 yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas UAS kami yang berjudul Audit Sistem Informasi, Survei Kepuasan Pasien pada UPTD Puskesmas Jakamulya, Kota Bekasi, dengan framework COVID-5. Baik, kami dari kelompok 9 beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri, Ratna Permatasari dengan NIM 11220959. Saya Anissa Cahyani dengan NIM 11220849. Perkenalkan, nama saya Devri Giovanni dengan NIM 11220986. Saya Ginta Merlana dengan NIM 11220848. Dan perkenalkan, saya Muhammad Samsul Effendi, NIM saya 11220987. Baik, pada presentasi kali ini, konten yang kita bahas adalah 1. Pendahuluan, 2. Latar belakang penelitian, 3. Rumusan masalah, 4. Tujuan penelitian, 5. Manfaat penelitian, 6. Metode penelitian, 7. Tempat dan waktu, 8. UPTD Puskesmas Jakamulya, 9. Overview Audit Sistem Informasi, 10. Overview framework COVID-5, 11. Pembahasan, dan 12. Penutup. Satu, pendahuluan. Teknologi informasi atau TI sebagai alat vital dalam pengelolaan data bertujuan menghasilkan informasi yang berkualitas. Informasi ini menjadi kunci dalam berbagai konteks, dari kepentingan pribadi hingga kebutuhan bisnis dan pemerintahan, mendukung pengambilan keputusan yang efektif. 2. Latar belakang penelitian. Pemanfaatan TI menjadi krusial dalam meningkatkan efektivitas layanan kesehatan di puskesmas. Lembaga medis fokus pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan. UPDT Puskesmas Jakamulya Kota Bekasi menyadari urgensi TI menjadi penyedia layanan kesehatan umum, mendorong perlunya penilaian dan perbaikan sistem informasi, termasuk survei kepuasan pasien. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengaudit sistem informasi survei kepuasan pasien di UPTD Puskesmas Jakamulya dengan framework COVID-5, serta menganalisis dan memonitor kinerja TI. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif pada pemahaman dan pengembangan sistem informasi guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan. 3. Rumusan masalah. Rumusan masalah terbagi menjadi 5, yaitu 1. Bagaimana tingkat keberhasilan implementasi teknologi informasi dalam survei kepuasan pasien di UPTD Puskesmas Jakamulya Kota Bekasi. 2. Sejauh mana pemanfaatan teknologi informasi di UPTD Puskesmas Jakamulya Kota Bekasi dapat meningkatkan efektivitas survei kepuasan pasien dalam mendukung pelayanan kesehatan. 3. Bagaimana evaluasi kepuasan pengguna terhadap sistem survei kepuasan pasien dapat menjadi parameter utama dalam mengidentifikasi keberhasilan dan kebutuhan perbaikan sistem di UPTD Puskesmas Jakamulya Kota Bekasi. 4. Apakah kendala atau hambatan yang dihadapi dalam implementasi dan penggunaan sistem survei kepuasan pasien di UPTD Puskesmas Jakamulya Kota Bekasi? 5. Apa tujuan utama penelitian dalam mengaudit sistem informasi survei kepuasan pasien di UPTD Puskesmas Jakamulya Kota Bekasi
dengan menggunakan framework COVID-5. Selanjutnya, 4 tujuan penelitian. 1. Menilai dampak positif dan keberhasilan implementasi TI pada sistem survei kepuasan pasien di UPTD Puskesmas Jakamulya. 2. Menganalisis bagaimana pemanfaatan TI dapat meningkatkan efektivitas survei kepuasan pasien, mendukung perbaikan layanan kesehatan. 3. Menilai keberhasilan sistem melalui evaluasi kepuasan pengguna sebagai parameter utama. 4. Mengidentifikasi kendala dalam implementasi sistem survei kepuasan pasien dengan fokus memberikan solusi tepat. 5. Melakukan audit sistem informasi survei kepuasan pasien dengan COVID-5 untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan memenuhi kebutuhan bisnis TI. Baik, itu saja penjelasan materi dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Devri. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Ratna atas waktunya. Nah, perkenalkan nama saya Devri Giovanni dengan NIM 11220986. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang manfaat penelitian. Manfaat penelitian. Di sini ada 5 poin manfaat penelitian. Yang pertama ada peningkatan efektivitas sistem informasi, yaitu menjadi evaluasi dan peningkatan efektivitas sistem informasi survei kepuasan pasien di UPTD Puskesmas Jakamulya untuk pelayanan kesehatan yang lebih optimal. Manfaat yang kedua ada optimalisasi penggunaan teknologi informasi, yaitu rekomendasi untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam survei kepuasan pasien, mendukung UPTD Puskesmas Jakamulya menghadapi tantangan dan meningkatkan sistem informasi yang ada. Lalu manfaat yang ketiga ada perbaikan kualitas layanan. Evaluasi kepuasan pengguna sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kualitas layanan di puskesmas, menciptakan lingkungan pelayanan yang lebih baik bagi pasien. Lalu yang keempat, ada efisiensi dalam pengambilan keputusan. Identifikasi tingkat keberhasilan implementasi teknologi informasi untuk pengambilan keputusan yang lebih efektif di UPTD Puskesmas Jakamulya Kota Bekasi, berdasarkan informasi berkualitas dan tepat waktu. Lalu manfaat yang terakhir yaitu ada integrasi sistem dengan bisnis TI. Memastikan integrasi efektif sistem informasi survei kepuasan pasien dengan kebutuhan bisnis teknologi informasi. Menciptakan sinergi antara layanan kesehatan dan teknologi informasi untuk operasional yang lebih efisien. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang metodologi penelitian. Dalam upaya menggali lebih dalam mengenai sistem informasi survei kepuasan pasien di UPTD Puskesmas Jakamulya Kota Bekasi, di sini kami menerapkan beberapa metode pengumpulan data yang cermat dan terstruktur. Yang pertama yaitu kami menggunakan metode observasi untuk secara langsung memahami tahapan operasional sistem, mengidentifikasi potensial kendala, dan mendeteksi peluang perbaikan. Pendekatan ini memberikan wawasan yang komprehensif terkait dengan aspek operasional sistem yang sedang dievaluasi. Selanjutnya kami melakukan wawancara dengan petugas kesehatan dan pengguna survei kepuasan pasien. Melalui interaksi langsung ini juga kami tidak hanya memahami pengalaman mereka dalam menggunakan sistem, tapi berhasil menggali pandangan dan harapan mereka, memberikan dimensi kualitatif yang berharga pada penelitian kami. Selanjutnya, pendekatan ketiga menggunakan studi pustaka, di mana kami merinci setiap konsep dasar audit sistem informasi dan survei kepuasan pasien dalam konteks pelayanan kesehatan. Referensi literatur ilmiah menjadi landasan teoritis yang mendukung dan memperkaya pemahaman kami terhadap penelitian ini. Kemudian kami menyusun kuesioner yang khusus secara spesifik mengacu pada kontrol dan tujuan yang didefinisikan dalam COVID-5. Kuesioner ini akan memberikan struktur yang terdefinisi dengan baik untuk mengevaluasi sejauh mana sistem memenuhi kriteria COVID-5. Membantu kami mengidentifikasi area-area yang perlu perhatian dan ditindaklanjuti lebih lanjut. Selanjutnya, kami akan menggunakan temuan dari observasi, wawancara, dan studi pustaka untuk mengisi kuesioner tersebut, menyajikan gambaran yang konstruktif dan terinci tentang implementasi sistem survei kepuasan pasien di Puskesmas Jakamulya Kota Bekasi. Di sini kami akan memastikan bahwa setiap langkah evaluasi dan rekomendasi perbaikan yang diajukan sesuai dengan kerangka kerja COVID-5, menjaga konsistensi dan kepatuhan terhadap standar industri dan praktik terbaik.
Melalui pendekatan ini juga, kami berupaya memastikan bahwa hasil audit sistem informasi tidak hanya memberikan pemahaman mendalam tentang efektivitas operasional, tetapi juga mengukur kesesuaian sistem dengan prinsip-prinsip COVID-5, sehingga memberikan nilai tambahan yang signifikan bagi pengelolaan risiko dan keberlanjutan sistem di UPTD Puskesmas Jakamulia Kota Bekasi. Baik, selanjutnya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tempat dan waktu penelitian akan dibahas oleh teman saya, Saudara Muhammad Samsul Effendi. Mas Fendi, dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya, buat Mas Depri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tempat dan waktu. Dan perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Samsul Effendi dan NIM saya 11220987. Baik, tempat dan waktu penelitian. Kegiatan penelitian dilakukan secara langsung pada kegiatan survei kepuasan pasien di UPTD Puskesmas Jakamulia, Kota Bekasi yang beralokasikan di Jalan Kompleks Surya Mandala RT 14, RW 13, Jakamulia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan kode 17, 32, dan 3. Selama 5 hari pada tanggal 23 sampai dan 27 Oktober 2023. Baik Mas, next. Nah, untuk OPTD Puskesmas Jakamulia Kota Bekasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sekilas OPTD Puskesmas Jakamulia Kota Bekasi. Menurut Nurun Harja 2022, Puskesmas adalah lembaga pemerintahan yang fokus pada pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat kecamatan. Kehadiran Puskesmas memegang peranan signifikan dalam mendukung operasional instansi kesehatan di atasnya seperti rumah sakit. Dan menurut Ditjen Nakes, kemkes.go.id, hingga Januari 2023, jumlah puskesmas yang berperan sebagai pilar utama dalam sistem pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia mencapai 10.430 unit. Dan UPTD Puskesmas Jakamulia Kota Bekasi, unit pelaksanaan teknis daerah atau UPTD Puskesmas Jakamulia Kota Bekasi adalah sebuah lembaga kesehatan pemerintah yang beralokasi di Kompleks Surya Mandala RT 14 RW 13 Jakamulia Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat dengan kode pos 17323 Indonesia. Puskesmas ini berperan sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat di tingkat kecamatan dengan fokus utama pada memberikan layanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas bagi warga sekitar. Baik, sekian penjelasan dari saya, maka akan dilanjutkan untuk saudari Gita, dipersilakan. Silakan, Mbak. Terima kasih Mas Effendi atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang overview audit sistem informasi. Audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti untuk memastikan bahwa sistem informasi memiliki kemampuan untuk melindungi aset. Dengan teknologi informasi saat ini, keduanya dapat berkonsentrasi pada pencapaian tujuan bisnis dengan mengalokasikan sumber daya secara efektif. Selanjutnya yaitu overview COVID framework. COVID adalah kerangka yang dibuat oleh Association of Information System Audit and Control atau ISAPA untuk mengelola manajemen informasi di perusahaan. Tujuan utama COVID adalah untuk membantu memenuhi berbagai kebutuhan manajemen informasi dengan menggabungkan masalah teknik, risiko bisnis, dan kontrol. Selanjutnya yaitu pembahasan akan dibahas secara bersama-sama. Baik, terima kasih Mbak Ginta atas waktu yang diberikan. Sekarang saya akan masuk ke, saya ulangi. Baik, sekarang kita akan masuk ke slide pembahasan. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang domain, subdomain, dan asesmen apa saja yang akan kita gunakan, lengkap dengan perhitungan maturity level, rating level, capability level, hingga gap pada target level dan maturity level gap. Baik, untuk materi pembahasan pertama, yaitu domain yang digunakan dan kriteria subdomain yang diaudit, akan dijelaskan oleh saya sendiri, Devri Giovanni, dengan NIM 11220986.
Nah, dalam audit sistem informasi survei kepuasan pasien di UPTD Puskesmas Jakamulia Kota Bekasi ini, kita menggunakan 3 domain, yaitu yang pertama ada APO atau Align, Plan, and Organize. Yang kedua ada BAI, yaitu Build, Acquire, and Implement. Lalu yang ketiga ada MEA, yaitu Monitor, Evaluate, and Assess. Nah, untuk subdomain yang digunakan, APO sendiri ada 3, yaitu APO 01, strategi TI sejalan dengan tujuan organisasi. Kedua ada APO 09, yaitu perencanaan dan organisasi audit sistem informasi. Yang ketiga ada APO 13, yaitu ketersediaan sumber daya untuk survei kepuasan pasien. Lalu untuk domain BAI, ada 3 subdomain yang digunakan, yaitu BAI 02, pembangunan dan implementasi sistem survei. Ada BAI 03, yaitu kebijakan keamanan dalam pengembangan. Ada BAI 08, yaitu manajemen perubahan dalam sistem survei. Lalu untuk domain MEA, yaitu monitor, evaluate, and assessment, ada 3 subdomain yang digunakan di sini, yaitu MEA 01, pemantauan kinerja sistem survei. Yang kedua ada MEA 02, yaitu evaluasi efektivitas dan efisiensi operasional. Lalu yang terakhir ada MEA 03, yaitu penilaian risiko keamanan informasi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip audit ini, tentunya diharapkan audit berjalan lebih efektif dan sesuai standar. Baik, next. Nah, selanjutnya tahapan asesmen ataupun penilaian pada setiap subdomain dalam COVID-5 yang digunakan melibatkan serangkaian langkah untuk mengevaluasi implementasi dan keefektifan kontrol yang terkait. Nah, dalam audit sistem informasi survei kepuasan pasien di UPTD Puskesmas Jakamulia Kota Bekasi ini, asesmen pada subdomain yang digunakan yaitu bisa dilihat sendiri. Yang pertama ada APO 01.01, yaitu Define the Organizational Structure, atau identifikasi dan dokumentasikan struktur organisasi yang mendukung kebijakan dan tujuan TI. Yang kedua ada APO 01.02, Establish Roles and Responsibility, yaitu tetapkan secara jelas peran dan tanggung jawab terkait manajemen TI untuk setiap anggota organisasi. Lalu yang ketiga ada APO 01.07, yaitu Manage Continual Process Improvement, atau evaluasi dan atur proses perbaikan yang kontinu berkelanjutan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas. Lalu selanjutnya ada APO 09.01, yaitu Identify IT Service. Tentukan dan dokumentasikan layanan TI yang dibutuhkan untuk mendukung tujuan dari sebuah organisasi. Selanjutnya ada APO 09.04, yaitu Monitor and Report Service Performance. Lakukan pemantauan terhadap tingkat layanan TI dan buat laporan kinerja secara berkala. Lalu selanjutnya ada APO 09.05, yaitu Review Service Agreements and Contract, atau tinjau dan pastikan bahwa perjanjian dan kontrak layanan mendukung suatu kebutuhan organisasi. Kemudian ada APO 13.03, yaitu Monitor and Review the ISMS. Tinjau dan evaluasi efektivitas dari sistem manajemen keamanan informasi yang ada. Kemudian ada BAI 01.03, yaitu Manage Stakeholder Involvement. Lalu selanjutnya ada BAI 01.03, yaitu Manage Stakeholder Involvement, atau identifikasi dan atur keterlibatan pemangku kepentingan dalam proyek atau kegiatan TI. Lalu selanjutnya ada BAI 03.06, Perform Quality Assurance. Terapkan proses penjaminan mutu untuk memastikan bahwa solusi yang diimplementasikan memenuhi standar yang ditetapkan. Kemudian selanjutnya ada BAI 03.010, Maintain Solution. Kelola dan pertahankan solusi TI untuk memastikan keberlanjutan dan kehandalan sebuah TI. BAI 03.11, Define IT Service and Maintain Service Portfolio. Tentukan, dokumentasikan, dan pertahankan portofolio layanan TI sesuai dengan kebutuhan organisasi. Lalu selanjutnya ada BAI 08.04, Leverage and Share Knowledge, atau atur inisiatif yang memungkinkan organisasi untuk memanfaatkan dan berbagi pengetahuan. Selanjutnya adalah MEA 01.03, yaitu Collect and Process Performance and Conformance Data, yaitu kumpulkan data kinerja dan kesesuaian TI, lakukan analisis, dan buat laporan.
Lalu selanjutnya ada MAI 02.01 yaitu Monitor Internal Controls. Lakukan pemantauan terhadap efektivitas pengendalian internal yang diterapkan dalam proses TI. Kemudian ada MAA 02.02 Review Effectiveness of Business Process Control, yaitu tinjau efektivitas pengendalian dalam proses bisnis yang melibatkan TI. Kemudian ada MAA 02.07 yaitu Scope Assurance Initiative. Tentukan ruang lingkup untuk inisiatif penjaminan dan pastikan relevansinya. Kemudian ada MAA 02.08 yaitu Implement Assurance Initiative. Terapkan dan kelola inisiatif penjaminan untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas kontrol. Selanjutnya ada MAA 03.01 yaitu Identify External Compliance Requirement. Identifikasi dan dokumentasikan persyaratan kepatuhan eksternal yang berlaku pada organisasi. Kemudian ada MAA 03.03 atau Confirm External Compliance. Konfirmasi kepatuhan organisasi terhadap persyaratan kepatuhan eksternal yang berlaku. Kemudian yang terakhir ada MAA 03.04, Obtain External Compliance Assurance. Kumpulkan bukti dan jaminan yang diperlukan untuk menunjukkan kepatuhan eksternal. Jadi itu saja asesmen objektif yang digunakan pada audit sistem informasi survei kepuasan pasien pada UPTD Puskesmas Jakamulia Kota Bekasi. Next. Selanjutnya ada tabel responden. Responden sendiri merujuk pada individu atau pihak yang memberikan tanggapan atau jawaban terhadap kuesioner atau pertanyaan yang diajukan dalam suatu penelitian atau penilaian. Responden dapat mencakup berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan penggunaan sistem informasi di sebuah organisasi, yang mana responden ini dibutuhkan dan digunakan sebagai sampel untuk hasil kuesioner yang akan kita gunakan nantinya pada audit sistem informasi survei kepuasan pasien di UPTD Puskesmas Jakamulia Kota Bekasi. Untuk respondennya sendiri, kami mengambil 20 orang sampel responden sebagai acuan untuk asesmen pada domain COVID-5 nantinya. Kalian dapat melihat respondennya, yang pertama ada Kepala UPTD Puskesmas Jakamulia Kota Bekasi, yang kedua ada staf survei kepuasan pasien, yang ketiga ada petugas rekam medis, yang keempat ada dokter dan perawat, yang kelima pasien, yang keenam pengguna sistem informasi kepuasan pasien. Next. Baik, selanjutnya kita akan memasuki domain APO, Alliance, Client and Organize, dengan subdomain APO 01. Audit APO 01 mencakup 3 subkontrol, yaitu APO 01.01 mendefinisikan struktur organisasi. Lalu ada APO 01.02 yaitu menetapkan peran dan tanggung jawab. Lalu yang ketiga ada APO 01.07 mengelola perbaikan proses bisnis yang berkelanjutan. Nah, secara keseluruhan, maturity level pada subdomain APO 01 adalah 3,23, yang menunjukkan proses manajemen TI sudah cukup baik dan terkelola. Untuk asesmen APO 01.01, ruang lingkup sistem informasi survei kepuasan pasien dan kemampuan pengambilan keputusan terkait sistem informasi tersebut sudah didefinisikan dengan jelas di Puskesmas, sehingga maturity index-nya adalah 3,37. Nah, kemudian untuk asesmen APO 01.02, peran dan tanggung jawab terkait sistem informasi sudah ditetapkan dengan baik. Informasi, kontak, dan deskripsi peran juga diperbarui, serta pengawasan peran dilakukan memadai untuk mengurangi risiko. Maturity index-nya adalah 3,27. Terakhir, untuk asesmen APO 01.07, sistem informasi Puskesmas sudah mampu menilai kinerja proses bisnis terkait pelayanan pasien dan mengidentifikasi area perbaikan. Data dan informasi yang dihasilkan juga sudah mau dimanfaatkan dengan baik untuk perbaikan. Maturity index APO 01.07 adalah 3,05. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu Alliance Plan and Organize APO, subdomain APO 09 akan dijelaskan oleh teman saya, Saudari Ratna Permatasari. Mbak Ratna, dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Mas Jepri. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai Align, Plan, and Organize atau APO tentang subdomain APO 09. Apa saja asesmen yang digunakan dan bagaimana maturity level subdomainnya.
Implementasi proses APO 09 dari framework COVID-5 pada Puskesmas Jakamulya. APO 09 adalah tentang proses manajemen perjanjian layanan TI. Terdapat penilaian dari 3 subdomain proses dalam APO 09, yaitu APO 09.01 dengan subkontrol identifikasi layanan TI dengan indeks nilai keseluruhan untuk APO 09.01 adalah 452 atau 75,3 dalam skala 100. Sedangkan nilai maturity index-nya senilai 4,90. Selanjutnya, APO 09.4 dengan subkontrol memantau dan melaporkan tingkat layanan. Untuk APO 09.04, nilai indeks keseluruhan adalah 390 atau 78 dalam skala 100 dengan maturity index 5,07. Selanjutnya adalah APO 09.5 dengan subkontrol meninjau perjanjian dan kontrak layanan. Sementara APO 09.05 mendapat nilai 76 dan maturity index 4,94. Masing-masing subproses dinilai berdasarkan beberapa pertanyaan dengan tingkat persetujuan dari 1 hingga 5. Maturity level subdomain APO 09 secara total nilai maturity index untuk proses APO 09 adalah 14,91 dibagi 3 subproses sehingga didapatkan 4,97. Yang artinya secara keseluruhan proses manajemen perjanjian layanan TI Puskesmas sudah terkelola dengan baik. Terlihat dari nilai kematangan yang tinggi mendekati fully achieved. Ini menunjukkan Puskesmas Jakamulya sudah cukup matang dalam menerapkan manajemen perjanjian TI untuk kebutuhan pasien berdasarkan COVID-5. Untuk materi selanjutnya, saya akan membahas tentang subdomain APO 13. Lalu apa saja asesmen yang digunakan dan bagaimana maturity level subdomainnya. Penilaian tingkat kematangan atau maturity level, pengendalian internal terkait, praktik memantau dan meninjau sistem manajemen keamanan informasi. Di Puskesmas Jakamulya, berikut adalah APO 13.03. Terdapat 5 pertanyaan, penilaian dengan total skor 415 dan indeks 83. Tingkat pencapaian aktual adalah 65% dari standar 6 langkah. Maturity level subdomain APO 13. Secara keseluruhan, tingkat kematangan domain APO 13 atau Managed Security adalah 8,99. Ini didapat dari Maturity Index pada praktik APO 13.3. Baik, itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Anissa. Mbak Anissa dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ratna atas waktunya. Di sini saya Anissa akan membahas tentang Build, Acquire, and Implement atau BAI 01. Penilaian tingkat kematangan atau maturity level, pengendalian internal terkait praktik pengelolaan keterlibatan pemangku kepentingan atau BAI 0103 dalam survei kepuasan pasien di Puskesmas Jakamulya. Selanjutnya, terdapat 4 pertanyaan penilaian dengan total skor 300
7 dan indeks 76,8, tingkat pencapaian aktual adalah 65% dari standar 33 langkah berdasarkan dokumen PAM. Pertanyaan-pertanyaan mencakup yang pertama, analisis kebutuhan pemangku kepentingan atau pasien. Yang kedua, pengukuran dan tindak lanjut efektivitas keterlibatan pemangku kepentingan atau pasien. Yang ketiga, identifikasi keterlibatan dan pengelolaan pemangku kepentingan atau pasien. Yang keempat, perencanaan keterlibatan pemangku kepentingan atau pasien dalam survei kepuasan pasien. Selanjutnya, secara keseluruhan, tingkat kematangan domain BAI 01 atau Managed Process and Project adalah 1,51. Ini didapat dari Maturity Index pada praktik BAI 0103. Selanjutnya, yaitu Build, Acquire, and Implement atau BAI 03. Audit BAI 03 mencakup 3 subkontrol, yaitu BAI 0306 melakukan penjaminan mutu atau QA. BAI 0310 pertahankan solusi, dan BAI 0311 mendefinisikan layanan TI. Selanjutnya, untuk BAI 0306, Puskesmas Jakamulya telah menerapkan pemantauan dan tingkat lanjut atas pengecualian kualitas layanan TI pasien. Pengujian kualitas seperti uji integrasi juga diterapkan untuk memastikan kualitas layanan TI pasien. Kualitas layanan TI pasien juga dipantau secara berkala berdasarkan kebijakan dan SOP. Maturitas proses ini adalah 2,73. Selanjutnya, sedangkan untuk BAI 0310, proses manajemen perubahan untuk pemeliharaan layanan TI pasien dan analisis pola serta volume pemeliharaan sudah diterapkan. Aktivitas pemeliharaan layanan TI pasien juga sudah diprioritaskan berdasarkan dampak risiko dan operasional. Maturitas proses ini adalah mencapai 5,44. Selanjutnya, dan yang terakhir, untuk BAI 0311, terkait definisi layanan TI, Puskesmas Jakamulya juga sudah mengusulkan definisi dan opsi tingkat layanan yang disepakati dengan unit terkait. Maturitas proses ini adalah 2,62. Selanjutnya, secara total, maturity level domain BAI 03 adalah 3,59 yang menunjukkan sebagian besar proses ini sudah terkelola dengan baik. Selanjutnya akan dibahas oleh Mas Samsul. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Anissa atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Samsul Effendi dan NIM saya 11220987. Saya akan menjelaskan tentang Build, Acquire, and Implements BAI atau BAI 08. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian tingkat kematangan, maturity level, pengendalian internal terkait praktek memanfaatkan dan berbagi ilmu atau BAI 08.04 terkait sistem informasi survei kepuasan pasien. Nah, di sini terdapat 3 pertanyaan nih. Penilaiannya dengan total skor 221,
dan indeksnya 73,7 dan tingkat pencapaian aktual adalah 65% dari 7 langkah. Dan di sini pertanyaan-pertanyaannya mencakup nomor 1, pendidikan dan pelatihan pengguna mengenai pengetahuan yang tersedia, dan 2, transfer pengetahuan kepada pengguna berdasarkan analisis kesenjangan, dan 3, identifikasi calon pengguna pengetahuan berdasarkan kebutuhannya. Dan secara keseluruhan nih ya, tingkat kematangan domain BAI 08 atau manage knowledge adalah 6,8, dan ini didapat dari maturity index praktik BAI 08.04. Dan baik, di sini saya melanjutkan penjelasan tentang monitor, evaluate and assess atau MEA atau MEA 01. Penilaian tingkat kematangan atau maturity level pengendalian internal terkait praktik pengumpulan dan memproses data kinerja dan kesesuaian MEA 01.03. Di sini terdapat 5 pertanyaan penilaian dengan total skor 395, indeks 79, tingkat pencapaian aktual adalah 65% dari standar 7 langkah. Dan pertanyaan-pertanyaan ini mencakup 1, pengumpulan data kepuasan pasien secara otomatis, dan 2, penilaian akurasi dan kelengkapan data, 3, dukungan data terhadap pengukuran metrik kepuasan pasien, dan 4, keselarasan data dengan pendekatan dan tujuan pelaporan, dan terakhir dan yang kelima, kesesuaian alat dan sistem pengelola data. Dan secara keseluruhan, tingkat kematangan domain MEA 01 atau Monitor, Evaluate, and Assess Performance and Conformance adalah 7,34, dan ini didapat dari Maturity Index praktek MEA 01.03 sebesar 7,34. Dan oke, selanjutnya akan disambung bersama Mbak Ginta. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Mbak Ginta. Terima kasih Mas Effendi atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya Ginta Mayrlana akan menjelaskan tentang monitor evaluate analysis atau MEA 02, yaitu penilaian tingkat kematangan atau maturity level pengendalian internal terkait sistem informasi survei kepuasan pasien. Terdapat 3 subkontrol yang dimulai, yaitu MEA 02.01 yaitu memantau pengendalian internal dengan skor 543 dari 7 pertanyaan dan dengan indeks kuesionernya 77,57 dan tingkat pencapaian 65%, yang mencakup pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap efisiensi dan efektivitas pengendalian internal. Selanjutnya MEA 02.02 tinjauan efektivitas pengendalian proses bisnis. Skor yang dihasilkan yaitu 388 dari 5 pertanyaan dan dengan indeks kuesionernya 77,60 dan tingkat pencapaian 65%, yang mencakup pemahaman risiko, identifikasi, pengendalian utama, dan informasi yang menunjukkan efektivitas pengendalian internal. Selanjutnya, MEA 02.08 melaksanakan inisiatif penjaminan dengan skor 612 dari 8 pertanyaan dan dengan indeks kuesionernya 76,50
dan tingkat pencapaian 65% yang mencakup pengujian efektivitas desain dan hasil pengendalian internal, serta pelaporan hasil audit. Secara keseluruhan, tingkat kematangan domain pengendalian internal MAI 02 adalah 4,18 dengan rata-rata maturity index dari ketiga subkontrol sebesar 12,55. Selanjutnya yaitu Monitor, Evaluate, dan Assess atau MAI 03, penilaian tingkat kematangan atau maturity level pengendalian internal terkait kepatuhan terhadap persyaratan eksternal atau domain MAI 03 yang terkait dengan sistem informasi survei kepuasan pasien. Terdapat 3 subkontrol yang dinilai, yaitu selanjutnya MAI 03.01, identifikasi persyaratan kepatuhan eksternal, skor yang dihasilkan 465 dari 6 pertanyaan dan dengan indeks kuesionernya 77,50 dan tingkat pencapaiannya 65%, yang mencakup identifikasi dan penilaian persyaratan kepatuhan eksternal. Selanjutnya MAI 03.03, konfirmasikan kepatuhan eksternal dengan skor 306 dari 4 pertanyaan dan dengan indeks kuesioner 76,50 dan tingkat pencapaian 65%, yang mencakup evaluasi proses bisnis dan TI untuk memastikan kepatuhannya. Selanjutnya MAI 03.04, mendapatkan jaminan kepatuhan eksternal, skor yang dihasilkan 461 dari 6 pertanyaan dan dengan indeks kuesioner 76,83 dan tingkat pencapaian 65%, yang mencakup tinjauan tingkat kepatuhan dan integrasi pelaporan kepatuhan. Secara keseluruhan, tingkat kematangan domain MAI 03 adalah 6,25 dengan rata-rata maturity index dari ketiga subkontrol sebesar 18,76. Selanjutnya, maturity level keseluruhan. Hasil untuk maturity level keseluruhan adalah terdapat 9 domain yang dinilai tingkat kematangan atau maturity levelnya. Maturity indeks keseluruhan domain adalah 91,36 dengan rata-rata 10,15. Selanjutnya, tingkat ketercapaian level masing-masing domain bervariasi mulai dari 30% hingga 180%. Domain BAI 01 memiliki capaian terendah 30% atau partially accepted performance process, dan domain APO 13 memiliki capaian tertinggi, yaitu 180% untuk fully assisted optimizing process. Rata-rata dari maturity level secara keseluruhan berada di angka 5,21, yang berarti largely assisted managed process. Selanjutnya yaitu dilakukan analisis gap antara maturity level yang dicapai dengan target level untuk setiap domain. Domain BAI 01 memiliki gap sebesar 3,49 level di bawah target, sedangkan APO 13 telah melampaui target sebesar 3,99 level. Dari grafik radar menunjukkan perbandingan antara maturity level dan target level. Semakin menjorok keluar mengindikasikan
capaian maturity level yang makin besar atau melebihi target. Demikian, terima kasih penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan kepada Anissa, dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya Anissa akan membahas tentang kesimpulan. Yang pertama, sukses implementasi TI. UPTD Puskesmas Jakamulya berhasil menerapkan teknologi informasi dalam survei kepuasan pasien. Yang kedua, kontribusi signifikan TI. Pemanfaatan teknologi informasi di UPTD Puskesmas Jakamulya berdampak besar pada efektivitas survei kepuasan pasien. Yang ketiga, peningkatan kinerja layanan. Evaluasi kinerja menunjukkan peningkatan dalam memberikan layanan kesehatan yang cepat dan berkualitas. Yang keempat, landasan evaluasi pengguna. Evaluasi kepuasan pengguna terhadap sistem survei kepuasan pasien menjadi landasan untuk mengidentifikasi keberhasilan dan kebutuhan perbaikan. Yang kelima, kokoh dengan COVID-5. Menggunakan framework COVID-5 memberikan kerangka kerja yang kokoh untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan sistem. Selanjutnya yaitu saran. Yang pertama, manajemen perbaikan proses berkelanjutan. Tekankan pada manajemen perbaikan proses yang berkelanjutan untuk memastikan efisiensi dan kesesuaian sistem. Yang kedua, keterlibatan pemangku kepentingan. Tingkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengelolaan TI untuk mendukung perkembangan lebih lanjut. Yang ketiga, strategi pemeliharaan dan pengelolaan layanan TI. Tetapkan strategi jelas untuk pemeliharaan solusi dan pengelolaan portofolio layanan TI yang berkelanjutan. Yang keempat, inisiatif berbagi pengetahuan. Dorong inisiatif berbagi pengetahuan dan praktik terbaik di antara personel untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Yang kelima, pemantau keamanan informasi. Intensifkan upaya memantau dan meninjau sistem manajemen keamanan informasi guna melindungi data dan privasi pasien. Selanjutnya adalah proses sesi Q&A yang akan saya kembalikan lagi kepada moderator, yaitu Mbak Ratna. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 9. Di sini saya Ratna Permatasari, perwakilan dari kelompok 9, pamit undur diri. Semoga presentasi dari kami dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak lupa juga kami sangat menerima saran dan masukan yang bersifat membangun demi kesempurnaan presentasi ini. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya-jawab. Silakan jika ada yang ingin bertanya, kami akan menjawabnya. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.